Kok ada lalat? Gak pernah ada lalat. Ada Erwin kok ada lalat sih? Jangan goyang-goyang, majuin lagi. Kursinya majuin. Nah. menjalankan protokol kesehatan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Standby. Calling bos. Erwin Ahmad. Lu nih nggak pernah ganti bajuin, pakainya baju fitness terus kemana-mana. Enggak juga. Karena fitness itu memang sudah hobi dari dulu. Oi. Win udah punya pacar belum? Belum. Kenapa? Karena saya ingin berfokus kepada kuliah dan usaha dulu. Tapi gue lihat atau selama ini kan kita sering bareng gitu ya, kadang-kadang bareng gitu Iya. kan. Lu nggak pernah juga yang belajar, nggak pernah juga ada yang difokusin. Fitness juga badan lu nggak jadi-jadi juga. Karena kalau fitness sih tujuan utama hanya untuk sehat. Kalau badan bagus itu bonus. Cie, kasih. Kok ada lalat? Gak pernah ada lalat. Ada Erwin kok ada lalat sih? Kamu kenapa nggak coba sekolah ke luar negeri, malah di Pontianak, Untan gitu? Karena dari SMA dulu saya memang ingin dan niatnya kuliah di perguruan tinggi Untan. Sudah memang dari dulu. Cita-citanya kayak gitu. Iya. Terus dulu masuk Untan jalurnya jalur apa? Mandiri atau jalur khusus? Jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Iya. Nggak ikut yang negeri ya? Nggak ikut yang tes bareng-bareng tuh, apa tuh namanya? MPTN. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, berarti itu dong, jalur khusus dong, mandiri ya kan? Win, Erwin kan sering banget diledekin ya Win, karena kadang-kadang Erwin suka berpendapat yang kurang logik gitu ya, misalnya, tapi masuk sih sebenarnya gitu. Itu kenapa gitu? Kok Erwin bisa kadang-kadang, tapi Erwin punya confidence yang cukup baik gitu kan? Iya. Itu gimana ceritanya sih? Karena dulu gini ya, mungkin karena dulu itu badan saya kali, karena fisik saya sering diledekin, dicuekin. Bisa dibilang hidup saya terhina sekali. Oh gitu. Kok terhina kan Ya. anak sultan. Mulai dari situ saya bermotivasi, Punya dan motivasi. bukan apa, membina fisik saya. Karena dulu bisa dibilang tuh fisik saya itu paling hina lah dari saudara-saudara. Ya, paling buruk. Kenapa? Paling buruk. Paling buruk. Ya, Kenapa? karena gitu? terlalu kurus. Jadi makanya dari itu kamu sekarang fitness Ya. gitu. Nah, terus ceritanya lagi? Ya udah itu aja. Maksudnya tuh bukan kayak gitu. Jadi gini, kan Erwin kan terkenal banget sama ciri khasnya gitu kan. Iya. Kalau misalnya berpendapat kadang tidak tentu arah, ya kan? Enggak juga. Itu kan dikarenakan kenapa gitu? Apa enggak fokus atau apa gitu? Tergantung, kalau berpendapat sih tergantung orang bicara dulu ya. Saya menyimak baru saya menyimpulkan apa yang mau saya bicarakan. Tapi Erwin kan cepet berpikirnya. Gimana Erwin mau menyimpulkan? Cara menyimpulkannya sih tergantung dulu apa yang dibahas. Oh iya. Win, pandangan kamu terhadap apa situasi ekonomi sekarang? Kamu kan anak bisnis, anak Iya, pilihan iya, gitu kan. iya. Yang kamu lihat semasa pandemi apa coba? Kalau menurut saya sendiri sih sekarang ya, ekonomi kita ini bisa dibilang diambang kehancuran. Wes. Kok bisa? Karena COVID ini peningkatan ekonomi mulai menurun. Dolar naik. Bukan peningkatan dong, penurunan. Penurunan ekonomi. Terus? Nah, terus dengan naiknya dolar ini Emang sangat berapa sekarang harga dolar? 14.900. Terus? Tapi kan semua dampaknya sama, Win. Oh enggak. Semua orang kena dampak. Hancurnya gimana tuh? Hancurnya ini ya, yang kita takutkan
di tahun 2021 ini akan seperti tahun 98. Karena saat-saat ini kita lihat nih udah mulai kelihatan. Tapi kan udah ada solusinya. Vaksin udah mulai ketemu di China, kan otomatis sekarang akan lebih baik gitu. Ya, Jadi sekarang ini dia bisa dibilang tidak mau mendengarkan protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan. Makanya banyak orang yang jatuh korban akibat virus corona ini. jatuh korbannya apa? Seperti meninggal, Hmm? udah itu Terus apa hubungannya sama dampak ekonomi? jelas ada. Karena kalau dampak virus corona ini dengan Lu hubungan setuju nggak sih sebenarnya kalau sebenarnya virus ini harusnya tidak berpengaruh gitu sama ekonomi kalau nggak terjadi lockdown atau pembatasan yang Oh, itu tidak bisa. lah sekarang gini, kalau misalnya ya ini COVID tetap COVID, Iya. ya nggak sih? Iya. Nah, terus kita tetap ekonomi seperti biasa. Ya udah bertahan aja dengan imunitas kita gitu kan? Iya. Tanpa harus ada lockdown, tanpa harus ada PSBB, ya kan? Pembatasan skala besar gitu. Iya. Kan nggak ada masalah sebenarnya. Oh, PSBB itu harus. Iya, sekarang gini, misalnya ya kan tidak ada, tapi ada COVID, tapi nggak ada lockdown, nggak ada PSBB, hidup seperti biasa, masalah nggak menurut lo terhadap ekonomi? Jelas bermasalah. Masalahnya Karena di ini, mana? Kalau musim-musim COVID begini, orang-orang kan masyarakat khususnya pasti takut untuk keluar. Cuman terkadang ada masyarakat yang tidak mau mendengarkan protokol kesehatan. Jadi menganggapnya menjalankan protokol kesehatan. Jadinya masyarakat tuh semaunya sendiri. Kalau sudah kena, barulah mereka jerak dan bisa dibilang kapok juga sih. Ya kalau udah kena ya kapok. Sekarang saya mau tanya lagi Erwin. Semenjak kamu kuliah melalui online. Kuliah online kan? Iya. Masalah nggak itu? Sangat bermasalah. Buat nyerap ilmu atau segala. Tapi kamu kan udah skripsi. Iya. Jadi gimana? Kalau saya semenjak menjalankan skripsi, mulai dari konsultasi online dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Karena menurut pandangan saya ya, kalau kita online itu kan menggunakan internet. Beda dengan cara kita langsung tatap muka dengan dosen. Bedanya apa? Bedanya kalau online itu kan kita melalui seperti media langsung kayak ngobrol online gitu. Kalau kita tatap muka langsung, bedanya kalau ada yang kita tidak mengerti apa yang dijelaskan dosen. Kan bisa bertanya juga sama dosennya kalau lagi online. Agak susah sih, beda. Belum kebiasa kali. Belum, iya. Ya harus sering-sering dong biar biasa. Erwin. Ya. Selama di Pontianak pernah punya usaha nggak? Untuk saat ini belum. Kenapa? Karena saya hanya berfokus kepada kuliah. Oh gitu. Udah berapa tahun kuliah, Win? Kuliah saya sekarang masuk pada semester 11. Semester 11. Harusnya berapa semester, Win? Seharusnya 4 tahun sampai 8 semester. Oh gitu. Jangan goyang-goyang, majuin lagi. Kursinya majuin. Nah. Win nggak pingin bikin usaha fitness aja di kota Pontianak? Kalau untuk di kota Pontianak sih kayaknya enggak lah. Kenapa emang? Karena tempat fitness di Pontianak ini sudah terlalu besar. Terlalu banyak. Terlalu banyak, Ya. bukan terlalu besar. Ya. Lah, di Sintang kan juga banyak fitness. Terus Kalau- ada rencana buka di mana jadinya? Rencana buka di Sintang. Kenapa di Sintang nggak di Pontianak? Karena lebih mudah dikontrol. Oh, alasannya lebih mudah dikontrol, bukan karena banyak kan? Iya. Di Sintang juga sekarang kalau kamu buka, orang yang konsumennya mau fitness paling sedikit.
Iya. Ya kan nggak sebanyak Pontianak, ya Iya. kan gitu. Tapi di Pontianak tempat bisnisnya banyak, tapi orangnya banyak kan? Iya. Ya kayak gitu ya adalah. Erwin, Iya. makasih waktunya Erwin. Ya, sama-sama.